Dan kita harus yakin bahwa salawat kita dibalas oleh salawat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau terlebih dahulu mencintai kita sebelum kita cinta kepada beliau. Kalau seseorang mengucapkan cinta kepada seseorang, kemudian cinta tadi tidak terbalas, maka sungguh sedih manusia yang mengucapkan cinta tadi. Tetapi ketahuilah, sebelum kita mengucapkan cinta kepada Rasul, sebelum kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasul, beliau terlebih dahulu sudah mengungkapkan cinta kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis, ketika beliau duduk membaca ayat Quran yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau menangis. Kemudian ayat yang lain, ayat yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, faman tabi'ahum fa innahum minni waman tabi'ani fa innahum minni waman aswani fa innaka ghafurur rahim. Beliau bertambah menangis. Ketika itu Allah mengetahui tangisan Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus Jibril. Ya Jibril, temui Muhammad, katakan kenapa ia menangis. Jibril turun menemui Nabi Muhammad, berkata, ya Muhammad, ma yubkik, apa yang menjadikan kau menangis? Sedang Allah tahu apa yang ditangiskan Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ketika aku membaca dua ayat ini, aku takut. Kalau sudah Nabi Isa menyerahkan semuanya kepada Allah, kalau Allah akan memberi ampun, terserah Allah. Allah akan mengadab, terserah Allah. Demikian pula Nabi Ibrahim, kalau mereka mengikuti aku, maka dia dari golonganku. Kalau mereka tidak mengikuti aku, terserah kepadamu ya Allah, engkau akan beri ampun atau tidak. Tetapi aku minta janji, kata Nabi Muhammad, bahwa aku tidak mau umatku diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian cinta beliau kepada kita sekalian. Sehingga pada saat itu Jibril naik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang Allah tahu apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu dijawab oleh Allah, kembalilah engkau wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku akan ridha apa yang diminta oleh Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita termasuk umatnya, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pada saat ini mengungkapkan rasa cinta kita yang sebesar-besarnya, marilah kita ikuti jejak dan jalannya Rasulullah SAW. Beliau mempunyai 3 sifat yang hendaknya setiap muslim mengamalkan dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, azizun alaihi ma anittum, penderitaanmu menjadi penderitaannya, harisun alaikum, dia menjaga kamu agar kamu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau kasih dan sayang. Kita melihat 3 sifat Rasulullah SAW. Hendaknya 3 sifat ini benar-benar berada di dalam dada setiap muslim. Kita harus melihat penderitaan saudara kita seperti penderitaan diri kita. Kalau kita belum menanamkan rasa bahwa apabila seorang muslim menderita, kita tidak merasakan penderitaan itu, belum sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman seseorang sampai ia cinta kepada saudaranya seagama sebagaimana ia cinta kepada diri mereka sendiri. Kita harus tahu, kita harus membuka telinga, kita harus membuka mata kita, melihat jangan sampai ada seorang mukmin menderita sedang kita tidak tahu. Kita harus menolong, mengangkat orang tadi, menyelamatkan orang tadi dari penderitaan. Baru ini dinamakan pengikut yang benar dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sifat haris. Kalau kita mau berhati-hati, kalau Rasulullah menjaga jangan sampai kita keluar dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib menjaga diri kita. Pertama, jangan sampai kita keluar dari garisnya Allah dan garisnya Rasulullah SAW. Kemudian tanggung jawab yang kedua kepada siapa? Tanggung jawab yang kedua kepada keluarga kita. Kalau kita baik, keluarga kita tidak baik, maka tetap menjadi tanggung jawab kita. Dan nanti pada hari kebangkitan, mereka akan menuntut kita bahwasanya aku tidak diajarkan menuntut agama dengan baik, aku tidak diarahkan kepada jalan yang baik. Ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Terhadap keluarga ini yang paling penting, harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai keluarga kita tenggelam di zaman yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan akidah Islamiyah. Dari segala penjuru akidah Islamiyah akan dirongrong oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Dari manapun mereka merongrong, mereka tidak akan merongrong dengan fisik, tetapi mereka merongrong dengan memasukkan hal-hal yang merusak akidah Islamiyah. Alhamdulillah, di kota yang bersih, kota yang penuh dengan dengungan Allah, suara Allah Subhanahu wa taala, kota yang berisi dengan dengungan kecintaan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di tempat ini insya Allah aman, tidak ada gangguan yang merusak akidah Islamiyah. Tetapi harus kita lihat bahwa di tempat di luar tempat ini banyak orang-orang yang sudah memasukkan dan akan merusak remaja Islam. Remaja Islam akan dirusak, baik itu remaja putra dan putri, dirusak akidah mereka agar mereka rusak. Sehingga sekarang kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang memudah anak-anak remaja minum minuman keras, minum ekstasi. Pemerintah berteriak bagaimana mengatasi. Tidak ada jalan lain, kembali bahwa akidah Islamiyah harus dikuatkan. Kalau akidah Islamiyah kuat, insya Allah apapun yang akan kita hadapi mudah kita enyahkan dan kita buang jauh-jauh. Harus kita ketahui, kalau Rasulullah haris, Rasulullah menjaga jangan sampai iman umatnya goyah. Maka di negara yang kita cintai ini, yang terbanyak umat Islamnya, di dunia yang terbanyak umat Islam di Indonesia, maka mata orang-orang di luar Islam berusaha akan merongrong akidah Islamiyah. Wajib bagi setiap muslim haris menjaga bangsa, menjaga rakyat, menjaga umat Islam, jangan sampai akidahnya rusak. Kalau akidah dan remaja umat Islam Indonesia rusak, kita bisa bayangkan hancur bangsa ini. Sebab yang terbanyak 90% adalah umat Islam. Ini yang dicari oleh orang-orang di luar Islam. Sifat yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang terhadap sesama umat, sesama orang-orang yang beriman. Ini penting sekali harus kita terapkan. Kita harus merasakan kepedihan. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh sesama orang yang beriman. Kita harus lebih dahulu menanamkan rasa kasih sayang. Jangan ada di antara kita tidak sampai berbicara lebih dari 3 hari karena hal-hal yang kecil. Di dalam keluarga harus kita tanamkan rasa kasih sayang. Di dalam masyarakat harus kita tanamkan rasa kasih sayang. Sehingga insya Allah kalau rasa kasih sayang ini terbina, rumah tangga terbina dengan rasa kasih sayang, maka rumah tangga ini akan terjadi rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh dengan nur ilahi. Kemudian kalau masyarakat tertanam rasa kasih sayang di antara sesama mukmin, maka insya Allah semua akan saling memaafkan. Yang satu memaafkan yang lain. Apabila ada kesalahan di antara sesama mukmin, maka yang satu lebih dulu memberi maaf sebelum diminta maaf. Ini adalah sifat yang terbaik, adalah sifat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.